Doa pembukaan. Shalom Pak Rios. Baik, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Tuhan atas kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah Jum PMD yang rutin dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Kiranya ibadah hari ini boleh memberkati kehidupan kami, ada ilmu, iman, dan impartasi dari Tuhan yang kami terima, yang kami rasakan. Sehingga lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, bahkan lewat bincang-bincang yang ada, kami semakin dibaharui dan semakin diperkuat di dalam Engkau ya Tuhan. Para hamba Tuhan yang melayani hari ini WL, speaker, dan doa syafaat, dan penutup, Tuhan memberkati, sehingga mereka melakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi teman-teman yang akan masuk Zoom, kiranya Tuhan percepat langkah sehingga mereka boleh bersama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah Zoom hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang beracara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terpuji Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hari ini dalam Kristus Yesus Tuhan, Gembala kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan, selamat melayani, Tuhan berkati. Amin. Selamat melayani juga untuk hambanya. Untuk pelayanan firman pada pagi hari ini saya ucapkan shalom, haleluya. Selalu bersukacita dalam kasih dan anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat bangsa ini. Kalau Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita berguna bagi bangsa ini, mari kita angkat pujian ini. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, oh, haleluya Yesus, kami percaya berkat-Mu tercurah untuk Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, melalui hari lepas hari di tengah bangsa ini, ada penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang terus berharap hanya kepada pertolongan Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, ditinggikan atas seluruh bumi. Inilah kami Tuhan, Kau ditinggikan atas bangsa ini. Kami berikan shalom untuk Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada dengan nafas yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan ucapan syukur kami, karena Tuhan Yesus sudah jaga kami di dalam tidur kami tadi malam. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Terus berkati keluarga besar PMD dimanapun kami berada Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu terus mengurapi kami, menyertai kami, untuk kami dapat lalui hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami mau taruh hidup dan kehidupan kami di bawah tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir pada ibadah Zoom pagi hari ini. Mereka yang ada di YouTube juga Tuhan memberkati. Setiap hati yang terluka, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan. Sehingga lewat apa yang boleh kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini, kami boleh menjadi firman yang hidup, kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar ibadah Zoom terus kami kembangkan, terus kami naikkan Tuhan, sehingga lewat ibadah-ibadah Zoom nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan. Memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, Kau berkati kami dengan urapan yang baru, hikmat, marifat, akal budi surgawi, talenta, karunia, terus Tuhan taruh buat setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-pelayan sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mohon ampun atas dosa, kesalahan, kekurangan kami yang kami lakukan lewat tingkah laku dan perbuatan kami. Diberkati setiap kami yang mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat lagi satu pujian kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian sukacita. Tak tertandingi kuasa Tuhan, namanya yang besar, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita mau angkat pujian ini. Mari kita mau bertepuk tangan. Oh yeah. Engkau tak tertandingi Tuhan, tidak ada yang sebanding denganmu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Sama-sama katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar takkan akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak
kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita harus mengagungkan nama Tuhan. Kita harus perkatakan bahwa tidak ada yang sebanding dengan Tuhan kita. Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Mari bersukacita pada pagi hari ini. Lepaskan segala beban kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suaramu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya Tuhan. Oh, tak tertandingi kuasa-Mu Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati lewat pujian sukacita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat bahwa Yesus sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Seringkali kadang-kadang kita tidak meyakini bahwa Tuhan ada di samping bersama dengan kita. Haleluya, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari yakinkan iman kita. Ketika kita mau setia, Tuhan lebih lagi setia kepada kita. Kita mau angkat pujian, memilih untuk setia. Kami mau Tuhan, ketika Tuhan dapati kami tetap setia. Kami mau Tuhan, Tuhan ubahkan kami menjadi bejana yang lebih sempurna lagi di hadapan-Mu Bapa. Singkapkan tabir yang terselubung dalam pribadi kami yang tidak kami ungkapkan Tuhan. Buka hati kami untuk kami diberkati lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Haleluya. Sampai akhir di hidupku.
kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap melayanimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Terus jaga iman kami Tuhan. Terus kuasai dengan kuasa firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia ketika Tuhan datang menghampiri kami. Tuhan tetap dapati kami tetap setia menyembah Yesus. Mengaku Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati Tuhan, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Haleluya, glory haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya, silakan kepada hambanya, selamat melayani, Tuhan berkati. Shalom. Sebelumnya mari kita satu dalam doa bahwa membawakan semua ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan tubuh kami sehingga kami bisa bangun pagi hari ini dan siap menerima berkat anugerah yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami minta kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami saat ini untuk memberkati setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini supaya menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan waktu ini hanya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Ya, saya ingin mendasari renungan pada pagi hari ini dari Amsal 22 ayat 6. Ya, itu dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ada 3 hal di sini yang kita bisa melihat bahwa pertama kita diberi perintah di sini, kalimat perintah, didiklah orang muda. Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa orang muda ini adalah mereka yang sedang mencari jati dirinya. Ya, mereka perlu mengerti jati dirinya. Oleh karena itu memang kita perlu juga fokus kepada orang-orang muda ini. Nah, tapi seringkali gereja itu hanya berfokus kepada orang tua, ya, sehingga orang-orang muda ini terutama dari SMA ke bawah itu seringkali terabaikan, ya, seringkali terabaikan. Nah, kedua adalah menurut jalan yang patut baginya. Jadi untuk setiap anak-anak itu, setiap orang muda ini, mereka punya jalan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup mereka. Ketika mereka diciptakan, mereka sudah punya rancangan dalam hidup mereka. Tuhan sudah merancangkan itu. Oleh karena itu sebenarnya dalam hal ini, maka mereka perlu bimbingan untuk mengikuti atau mencapai jalan yang patut baginya itu. Karena kalau kita lihat di dunia ini terlalu banyak tawaran yang membuat kemudian anak-anak kita atau orang muda kita ini punya banyak pilihan untuk mengikuti jalan yang dia akan tempuh. Nah, ada jalan yang patut baginya di mana kita sebagai orang tua bisa membimbing mereka masuk di dalam jalan yang patut baginya. Ya. Dan yang ketiga, pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi pendidikan itu bukan sesuatu yang instan, ya, yang bisa kita lihat langsung hasilnya. Tapi itu proses dan bahkan itu proses dari untuk jangka panjang, ya, sampai pada masa tuanya. Dan makanya kita bisa melihat bahwa pendidikan ini bukan sekedar hanya program, tapi sebenarnya sebuah kehidupan di mana kita sedang menginvestasikan hidup kita kepada mereka, ya, kepada orang anak-anak muda ini supaya suatu kali nanti kita bisa melihat buah yang sudah kita tanam, ya, sama seperti seorang petani, maka dia akan menyirami tanaman itu, dia akan menggemburkan tanahnya dan dia akan memberi pupuk dan sebagainya, dan terus sampai suatu kali dia akan melihat buahnya. Ya, itulah pendidikan, ya, sesuatu yang investasi dan proses jangka panjang yang sedang kita lakukan terhadap orang muda atau anak-anak kita. Nah, persoalannya sekarang kita perlu refleksi, siapakah yang sedang mendidik anak-anak kita ini? Ya, orang muda kita, siapakah? Kita bisa lihat ya bahwa sekarang dunia ini sudah boleh dikatakan terlalu banyak informasi-informasi dan terlalu banyak hal-hal yang tanpa kita sadari itu perlahan-lahan menyusup ke dalam pikiran anak-anak kita, ya, nilai-nilai daripada yang mereka akan pegang gitu. Mungkinkah dunia yang sedang memuridkan anak-anak kita, ya? Nah, ini perlu kita renungkan baik-baik karena dunia ini sekarang ada di dalam genggaman anak-anak kita. Dia bisa melihat dari gadget, dari hal-hal yang sangat dekat di sekeliling mereka. Ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa melihat akankah gereja kehilangan generasinya. Jadi salah satu yang penting untuk gereja perhatikan adalah bagaimana gereja mempersiapkan generasi masa depan bagi gerejanya. Akan sayang kalau misalkan kita melayani gereja hanya pada waktu saat sekarang. Kita nggak pikir 10-20 tahun lagi ini gereja
siapa yang akan memimpin, siapa yang akan melanjutkan. Nah, itu penting kita perlu persiapkan ya. Jadi ketika kita diangkat menjadi seorang pemimpin, maka yang paling utama, paling pertama-tama kita pikirkan regenerasinya. Ya, jangan sampai kita lupa untuk turun dan kita memberikan kepada orang lain ya. Kita harus mempersiapkan regenerasi kepemimpinan gereja untuk masa yang akan datang ya, masa 10-20 tahun kemudian. Kita ingat 2045 adalah generasi emas. Di situ berarti kira-kira 20 tahun yang akan datang ya. Berarti anak-anak sekarang di SMA ke bawah itu adalah mereka lah yang akan memimpin bangsa ini 2045 di generasi emas. Nah, persoalannya apakah gereja sudah mempersiapkan generasinya untuk memimpin generasi emas di 2045? Apakah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini? Atau kita hanya memikirkan di dalam gedung gereja, dalam batasan gedung gereja saja? Kita harus memikirkan bagaimana mereka akan masuk di seluruh aspek kehidupan manusia ya, di dalam bangsa ini. Mungkinkah gereja masih berperan memberikan kontribusinya bagi masa depan bangsa Indonesia dengan kondisi pendidikan Kristen seperti sekarang ini? Ya, kita harus sadar bahwa sekarang ini kondisi pendidikan Kristen itu tidak baik-baik. Ya, dulu sekolah Kristen itu adalah sekolah yang favorit, sekolah yang diminati. Bahkan orang tua non-Kristen pun akan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen. Ya, saya ingat waktu saya masih remaja gitu ya, anak-anak, itu orang tua saya tuh berjuang untuk supaya saya masuk di dalam sekolah Kristen gitu. Karena begitu banyak orang-orang yang mau masuk di sekolah Kristen. Tapi sekarang sekolah Kristen sudah ditinggalkan. Ya, ada banyak sekolah-sekolah lain yang jauh lebih baik ya, baik itu sekolah muslim ataupun sekolah negeri. Ya, sehingga sekarang kalau kita lihat sekolah Kristen justru kehilangan murid-muridnya. Ya, makin lama makin merosot dan akhirnya kemudian tutup karena tidak ada murid. Ya, kalau kita lihat kemarin ketika penerimaan murid baru itu sekolah-sekolah Kristen bergumul bagaimana mendapatkan murid-murid baru gitu. Nah, ini persoalan yang ada gitu. Padahal kalau kita lihat sekolah-sekolah Kristen ini adalah warisan zaman sending. Hampir 90% sekolah-sekolah Kristen di Indonesia yang jumlahnya sekitar 7.000 sekolah Kristen itu, kira-kira 90% itu adalah warisan zaman sending yang kemudian diserahkan kepada gereja-gereja mainstream. Ya, gereja-gereja mainstream seperti misalkan di barat HKBP, kemudian di timur Gemit, atau kemudian GKI Tanah Papua, atau gereja Protestan Maluku, atau Gemim ya, Injil Masehi. Nah, ini yang kita perlu perhatikan ya, ketika kita melihat sekolah-sekolah ini, mereka sekolah-sekolahnya mati enggak, hidup enggak begitu. Nah, kalau anak-anak kita ada di sana, terus kita bisa melihat apakah nanti mereka bisa berkompetisi dalam kompetisi global ini. Bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin bangsa ke depan kalau kita melihat keadaan seperti sekarang ini. Dan gereja hanya memikirkan dalam program gereja, di dalam lingkungan gereja. Tidak lagi mikir bagaimana sekolah Kristen ini. Mereka berpikir bahwa kalau rohani itu di gereja. Jadi kalau di sekolah itu non rohani atau sekuler, atau itu cuma akademik. Nah, inilah yang kemudian akhirnya sekolah Kristen makin lama makin tidak punya keunikan lagi, tidak punya kekasan lagi untuk bersaing dengan sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah non-Kristen. Kita bisa melihat bahwa ternyata dari segi akademik pun kita juga tidak bisa berkompetisi dengan mereka. Itu kondisi yang ada sekarang. Apakah gereja mampu berperan memberikan kontribusinya? Nah, kalau kita lihat sekarang anak-anak Gen Z ini anak-anak yang memang punya tekanan yang jauh lebih berat daripada kita sebelumnya.
mereka berhadapan dengan media iklan yang efektif dan menarik. Mungkin ada Shopee, ada TikTok, ada hal-hal lain yang kemudian akhirnya terlalu banyak iklan konsumerisme, ya, yang kemudian membawa mereka untuk berpikir hal-hal yang konsum consumer gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat ada drama Korea atau drama Cina, ya, yang mungkin tanpa sadar kita dimasuki oleh nilai-nilai yang mereka pegang, ya. Mungkin itu apa namanya hal-hal yang dunia ini tawarkan gitu. Kemudian permainan komputer dan internet membentuk cara berpikir anak-anak, ya, dan sekarang berkembang lagi dengan AI. Jadi perkembangan teknologi ini selain di satu sisi memberikan dampak positif, tapi di sisi lain memberikan dampak negatif. Nah, ini kita penting untuk bisa memikirkan mencegah ataupun apa namanya meluruskan supaya ketika anak-anak kita itu menggunakan teknologi, menggunakan gadget, mereka menggunakan seperti yang seharusnya. Ya, ini yang persoalan yang kita hadapi juga di dalam pendidikan dan sangat berat karena ini ada di dalam genggaman mereka. Gitu ya. Kemudian perpecahan dan nilai-nilai keluarga, ya, mereka bisa melihat bagaimana keluarga mereka, tempat mereka bertumbuh, bagaimana orang tua, suami dan istri, bagaimana mereka mau mendidik anak-anak ini, ya. Di lapangan kita bisa melihat orang tua itu tidak punya mimpi untuk anak-anaknya. Orang tua itu hanya berpikir mereka satu kali menggantikan mereka sebagai petani, sebagai peternak. Jadi di daerah-daerah itu anak-anak itu disuruh ke kebun untuk membantu orang tuanya daripada sekolah. Ya, jadi mereka tidak membiarkan anaknya ke sekolah gitu. Nah, padahal mereka harusnya berpikir bahwa anak ini harus jauh lebih baik daripada mereka. Jadi sebenarnya harus disekolahkan. Tidak seperti orang tua di barat ya, khususnya di daerah Sumatera dan sebagainya. Mereka itu bahkan untuk mau sekolah anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan lebih tinggi, mereka bahkan bisa menjual rumah, menjual tanah dan sebagainya supaya anak-anaknya bisa lebih baik gitu ya. Makanya kita lihat bahwa sekarang anak-anak Sumatera itu sudah berkembang gitu ya. Nah, ini yang persoalan yang di daerah Indonesia Timur ya, sehingga kita juga bergumul bagaimana orang tua memikirkan pendidikan anaknya. Tentunya gereja dalam hal ini bisa menolong jemaatnya, yaitu para orang tua, untuk boleh mendidik anak-anaknya. Bukan hanya cuma membesarkan anak-anaknya, tapi bagaimana mendidik anak-anaknya itu bersama dengan sekolah, dengan guru. Ya. Nah, ini perpecahan dan nilai-nilai keluarga juga sangat mendasar karena disitulah mereka tumbuh, ya, disitulah mereka belajar sesuatu dan itu sangat mempengaruhi kepribadian mereka yang akan dibentuk. Kemudian dislokasi di dalam masyarakat, ya, itu penting juga karena kalau kita lihat sekarang masyarakat Indonesia itu sangat ragam, sangat beragam, dan kita perlu memikirkan bagaimana mereka hidup di tengah-tengah keragaman dan perbedaan ini. Itu yang kita perlu perhatikan juga. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melihat misi daripada gereja harusnya bukan hanya menciptakan hamba-hamba Tuhan di dalam gedung gereja, tapi harusnya di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Nah, ini ada education, ada bisnis, ada government, ada art, ada sport, ada politik, bahkan di dalam gereja. Ya, bagaimana gereja itu menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam jemaatnya, di dalam anak-anaknya, orang tua, anak orang mudanya, supaya mereka bisa berperan di setiap aspek kehidupan manusia ini. Ya, jadi bukan hanya menjadi pengkhotbah saja, tapi bagaimana mereka menghidupi firman Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam profesi mereka.
Sehingga dengan demikian dunia boleh melihat terang daripada Kristus, ya. Nah, education itu menjadi satu penting mendasar karena guru itu kalau kita lihat itu adalah pendidikan itu adalah ibu dari semua profesi, ya. Siapapun itu, bahkan presiden pun dia punya guru, gitu, ya. Dia punya guru. Bahkan waktu itu ketika Presiden Jokowi itu ketemu gurunya begitu sangat bangga bahwa ada seorang anak muridnya bisa menjadi presiden. Itu investasi kehidupan dari seorang guru, dari sebuah pendidikan, ya. Kita ingin bahwa misi dari gereja itu harusnya meliputi seluruh aspek kehidupan. Kita mempersiapkan anak-anak yang punya jalannya sendiri tadi, ya, punya jalannya. Mungkin dia akan menjadi hamba Tuhan di dalam pemerintahan, di dalam seni, di dalam politik, di dalam sport, ya. Bukan hanya di dalam gedung gereja, ya. Itu, dan juga guru yang menjadi hamba Tuhan di pendidikan, di sekolah. Kita bisa melihat dari survei David Kinnaman maupun George Barna, maka kita bisa melihat bahwa masa sebelum 15 tahun atau 12 tahun itu adalah masa sebagian besar anak-anak mengambil keputusan akan ikut Kristus. Jadi kalau kita lihat masa anak-anak ini adalah masa usia emas. Mereka itu begitu mudah untuk menerima Kristus. Ya, mereka kalau kita lihat orang-orang tua itu lebih susah karena mereka terlalu banyak alasan, mereka merasa bahwa mereka sudah banyak tahu dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak itu begitu terbukanya, mereka begitu polosnya, sehingga ketika kita kasih tahu mengenai firman Tuhan, mengenai Kristus, maka mereka akan lebih mudah menerima. Dan ini sebenarnya sudah disadari oleh non-Kristen, ya. Maka Islamisasi sekarang itu banyak masuk di dalam sekolah-sekolah, bahkan di sekolah Kristen pun mereka masuk. Karena nggak ada gurunya, maka guru Muslim lah yang masuk di dalam sekolah Kristen. Kita bayangkan mereka akan mendidik seperti apa anak-anak kita, gitu. Nah, ini kita harus bisa mengerti bahwa ini adalah usia emas. Akankah kita melalaikannya? Akankah gereja melalaikannya atau kehilangan generasinya? Oleh karena kita tidak fokus dan sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita lihat strategi pelayanan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu fokus, dia tidak memang dia melayani orang banyak, tapi selalu ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak, dia selalu masuk lagi kepada ke-12 muridnya, ya. Dia fokus kepada 12 muridnya. Jadi kita nggak usah harus bicara mengenai ribuan orang, tapi kalau kita bisa bicara 1-2 orang menjadi murid Kristus, maka itu akan jauh lebih dahsyat, ya. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan Yesus hanya melayani orang banyak, maka mungkin Injil tidak akan sampai kepada kita saat ini. Itu hanya mungkin di tanah Yahudi, di tanah Israel, ya, tidak keluar kemana-mana begitu. Nah, makanya itu kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang dikehendaki Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan menjadi orang Kristen, gitu, ya. Cari orang Kristen itu gampang, ya. Itu bisa dari lahiriah mereka menjadi Kristen, gitu, ya. Tapi menjadi murid itu persoalan lain, itu sebuah proses kehidupan, proses pembentukan, proses pendidikan yang memerlukan jangka panjang, yang memerlukan usaha yang sangat luar biasa. Tidak seperti cuman hanya berkhotbah, kemudian dia jadi Kristen, gitu. Tapi ini proses pemuritan. Nah, inilah sebenarnya yang kita perlu lihat. Bagaimana kemudian akhirnya zaman sending itu melihat 3 aspek dari 3 pilar daripada pelayanan Tuhan Yesus, yaitu pekabaran Injil, pendidikan, dan kesehatan. Makanya kemudian dijalani oleh sending 3 ini. Kalau kita lihat, kemudian gereja juga bertumbuh ditopang dengan pendidikan dan kesehatan. Di mana-mana
di daerah-daerah itu gereja dengan sekolah itu atau dengan unit kesehatan itu berdekatan. Itu sebenarnya yang menjadi kekuatan, ya. Tapi ternyata gereja meninggalkan 3 pilar ini. Dan Muhammadiyah malah melakukan 3 pilar ini. Kita bisa melihat mereka begitu sangat fokus di dalam dakwah, di dalam pendidikan dan kesehatan. Nah, ini memang yang sudah diteladani Tuhan Yesus. Kenapa kita harus meninggalkannya? Kenapa kita tidak melakukannya sekarang? Ini kita perlu renungkan baik-baik. Nah, kalau kita lihat pendidikan Kristen menurut Douglas Wilson, maka sebenarnya itu adalah sebuah proses yang memfasilitasi pemulihan gambar dan rupa Allah yang telah rusak karena keberadaan dosa manusia. Kelihatan ya sudah ya? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Kemudian dia jatuh ke dalam dosa, kehilangan imago Dei, image of God itu, dan kemudian itu perlu ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kemudian orang-orang yang ditebusnya itu boleh mengalami penggenapan mandat ciptaannya, ya, yaitu mandat budaya. Itu yang kemudian kita ketahui dari metanarasi Alkitab ya. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat, ini adalah dari UNESCO. UNESCO itu pendidikan itu dibagi seperti ini, bahwa ada primary aims-nya yaitu learning to be, kemudian learning to know dan learning to do, kemudian learning to live together. Nah, learning to be ini penting karena kita tadi bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Mereka harus mengerti bahwa mereka harus mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah, ya, learning to be itu. Ya, karena mereka semua manusia jatuh di dalam dosa dan mereka harus mengalami penebusan itu. Makanya tidak mungkin ada transformasi tanpa ada penebusan. Ya, tidak mungkin ada karena mereka semua manusia jatuh dalam dosa. Nah, learning to be ini penting supaya setiap anak-anak kita mengerti bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ya, mereka adalah ciptaan Allah sesuai dengan image of God, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan ajarkan mereka learning to know dan learning to do, ya, secondary aims. Ini pendidikan secara umum, ya, pengetahuannya dan keterampilannya, skillnya diajarkan, dikasih tahu dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa diambil alih oleh teknologi, oleh AI dan sebagainya. Jadi sebenarnya guru sudah tidak perlu lagi terlalu memikirkan learning to know dan learning to do. Mereka harusnya mempersiapkan anak-anak itu dan memfasilitasi anak-anak itu untuk belajar mandiri, ya, learning to know dan learning to do. Jadi ini umum. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke learning to live together. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan membawa shalom Allah di sana. Ini yang lebih menjadi keunikan dari pendidikan Kristen. Bukan sekedar learning to know dan learning to do. Tapi learning to be dan learning to live together ini akan menjadi keunikan dan kelebihan daripada pendidikan Kristen yang harusnya kita fokus di sana. Nah, sama juga ketika konferensi gereja dan masyarakat itu tahun 98, mereka akhirnya membuat suatu keputusan bahwa pendidikan Kristen haruslah memberi perhatian dan mengakui tingkat atau natur perkembangan setiap peserta didik supaya mereka berkembang mencapai kepribadiannya secara utuh. Nah, ini adalah creation ya. Creation yang kemudian dan fall yang ada di sana gitu. Nah, terus kemudian bagaimana pendidikan Kristen hendaknya menekankan daya restoratif dari anugerah Allah kepada pribadi anak di tengah masyarakat dan komunitas global, sehingga mereka dapat mencerminkan gambar Allah dalam komunitasnya. Kita lihat ya bagaimana sepertinya ini sudah cocok dengan UNESCO.
Ya, tadi UNESCO sudah ada learning to be, learning to know to do, dan learning to live together ya. Ini kemudian kita bisa melihat di sini. Jadi itulah pendidikan yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah sekolah Kristen. Cuman masalahnya memang sekolah Kristen kita sekarang sudah kehilangan keunikannya ini. Karena guru-gurunya juga memang sudah kehilangan panggilannya. Mereka hanya melakukan profesi ataupun pekerjaannya. Nah, untuk itu sebenarnya memang kita nggak bisa melakukan sendiri-sendiri. Ya, kita harus kolaborasi. Kita harus bekerja bersama. Bekerja sama, bukan bekerja bersama, bekerja sama, sinergi untuk boleh melakukan pendidikan ini. Ya, nggak bisa sekolah saja. Ya, untuk itu maka ada tripusat pendidikan ya. Ada keluarga, ada sekolah, ada gereja. Di situ kemudian bersama-sama kita mendidik anak-anak kita itu menjadi generasi penerus, menjadi generasi masa depan bagi bangsa dan bagi gereja. Ya, sekolah bisa menjadi wadah titik temu atau simpulnya daripada gereja dan keluarga, karena sekolah itu hampir menjadi kehidupan anak-anak itu. Tiap-tiap hari mereka ada di sana, berjam-jam mereka ada di sana. Akan sangat disayangkan kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, sekolah itu menjadi learning community antara guru, orang tua, dan hamba Tuhan. Ya, sekolah mengembangkan parents community sehingga ada kesinambungan antara pendidikan di rumah, sekolah, dan gereja. Ya, sehingga tercipta pendidikan Kristen yang holistik dalam membangun generasi bagi bangsa dan gereja. Nah, ini yang penting. Kita harus menyadari bahwa itulah pertumbuhan gereja ketika gereja mula-mula, ketika zaman sending ya, ada hamba Tuhan, ada gereja di sana, ada sekolah, dan ada orang tua, mereka akhirnya bertumbuh. Kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang tua yang kemudian percaya oleh karena anak-anaknya ya percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa kolaborasi ini penting untuk supaya kita bisa mempersiapkan generasi bangsa dan generasi gereja yang berkualitas dan berkarakter. Ya, itulah peran daripada gereja dalam mendidik anak bangsa. Kiranya itu semua ini bisa menjadi berkat bagi semua. Amin. Kita akan doa lebih dahulu untuk firman Tuhan ini. Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Engkau sendiri yang menanamkan apa yang sudah kami renungkan bersama, supaya semuanya itu boleh sesuai dengan maksud dan rencana-Mu buat setiap kami. Engkau celikan mata hati kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Berhadapan dengan firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang bekerja di dalam komunitas PMD ini, supaya Engkau bisa memakai setiap orang-orang yang ada di dalamnya untuk menjadi berkat bagi gereja di dalam mendidik anak bangsa. Kami mau menyerahkan persekutuan doa pagi ini hanya dalam Yesus Tuhan yang selamat kami. Amin.